Hai semua, Assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau bikin cemilan sekaligus ini tuh bisa jadi ide jualan juga loh guys. Cara buatnya juga sangat mudah, anti gagal, anti ribet. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe and di share guys. Oke lanjut, nih aku mau kukus dulu 3 buah pisang. Nah tiba-tiba ini pisangnya udah matang aja ya guys. Ini tuh aku pakainya pisang kepok. Lanjut, ini pisangnya kita nyet-nyet dulu sampai dia benar-benar halus ya. Lanjut, kalau pisangnya udah hancur seperti ini tuh, lanjut kita masukkan 1 sendok teh gula pasir dan sejumput garam. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Lanjut, ini coklat yang aku pakai ya guys. Aku pakainya dark coklat, terserah mau merek apa aja. Lanjut nih aku mau ambil dulu sedikit adonan pisang tadi. Masukkan potongan coklat, lanjut kita tutup lagi dengan adonan pisang tadi juga. Oke lanjut, kita bulat-bulatin seperti ini. By the way jangan salvo sama tangan aku ya guys, sebelumnya aku udah cuci tangan kok. Lanjut, lakukan hal yang sama sampai semua adonannya itu habis. Nah ini tepung celupnya ya guys. Ini aku pakai tepung terigu, vanili, dan sedikit air. Lanjut nih aku mencelupkan dulu si bola-bola pisang tadi. Guys, tekstur adonan celupnya itu seperti ini ya. Jangan terlalu cair supaya tepung panirnya itu menempel dengan sempurna. Nah seperti ini guys, tuh rata kan. Lanjut lakukan hal yang sama seperti ini terus sampai adonannya itu habis. Lanjut, sekarang aku mau goreng dulu ya guys. Ini aku gorengnya dengan menggunakan api kecil aja ya, supaya nggak gosong guys. Dan matangnya itu perfect. Guys, kalau lagi goreng ini jangan ditinggal ngerumpi ya. Harus rajin bolak-balik biar matangnya itu rata dan nggak gosong guys. Oke lanjut, kalau kira-kira udah matangnya rata dan warnanya itu udah mulai golden brown, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini dia hasilnya, bola-bola pisang coklat lumer. Rasanya tuh crispy di luar, lembut di dalam. Coklatnya sampai lumer-lumer ke bawah tuh guys, netes-netes kelihatan kan. Apalagi ditemani sama teh atau kopi, beh mantep banget. Ini tuh bisa jadi ide jualan juga ya guys. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, Assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini tuh aku lagi mager kali guys, dan aku mau masak simpel aja untuk anak-anak aku. Oke lanjut, yang pertama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih sampai harum. Cemplungkan sedikit cabai, kalau kalian mau pedas boleh dibanyakin cabenya lagi ya guys. Cemplungkan juga telur. Lanjut orak-arik terus sampai telurnya itu mateng. Tambahkan sedikit air. Lanjut cemplungkan sayuran yang ada di rumah. Lanjut cemplungkan sayurannya. Berhubung anak aku pada sukanya wortel dan brokoli, jadi aku pakainya wortel dan brokoli aja guys. Lanjut tambahkan tomat ya guys, biar rasanya itu ada asam-asam segernya. Tambahkan juga garam dan kaldu bubuk sesuai selera. Ini tuh rasanya enak, gurih, seger, dan sehat guys. Cara masaknya juga simple banget kan. Aku yakin gak cuma anak-anak kalian aja yang suka, kalian juga pasti suka. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Korban FYP yang berseliweran di beranda aku. Hai semua, Assalamualaikum. Jadi ceritanya aku tuh penasaran sama resep yang satu ini, karena sering banget berseliweran di FYP aku. Oke langsung aja kita masak yuk. Pertama kita tumis dulu bawang putih dan bawang merah hingga harum. Oh iya, motong bawang merahnya kasar aja ya guys. Aduk-aduk jangan sampai gosong. Lanjut masukkan cabai setan. Nah kalau di tempat kalian ini namanya cabai apa? Kalau nggak ada cabai setan, cabai rawit pun juga nggak apa-apa ya guys. Banyak cabainya boleh disesuaikan sama selera masing-masing. Kalau mau pedas boleh ditambahkan lagi cabenya ya guys. Oke ini aku mau masukkan 2 butir telur. Lanjut diorak-arik telurnya. Ini aku masukkan terasi yang udah dibakar secukupnya. Tuh dibenyet-benyet ya guys. Lanjut diaduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan gula, garam, kaldu bubuk secukupnya, sesuai selera aja. Jangan lupa tambahkan sedikit daun bawang biar lebih mantul. Lanjut diaduk-aduk lagi. Ini aku mau tambahkan sedikit perasan jeruk nipis biar lebih nendang ya guys. Nah ini dia hasilnya. Ternyata enak juga loh guys, apalagi ditambahkan pete dan makannya pakai nasi hangat. Tapi kurangnya punya aku ini kurang pedas guys. Tuh lihat, ternyata anak aku doyan guys. Gimana rasanya dek? Mantap ya? Kalau mantap gimana sih dek matanya?
Oke, makasih udah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Buat cemilan dari tahu yuk. Sekaligus bisa jadi ide jualan. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau buat cemilan untuk anak-anak. Bahan-bahannya simple dan gampang banget cara pembuatannya. Oke, yang pertama kita siapkan tahu. Ini aku beli tahu sekitar 3 ribuan ya guys. Di sini tuh tahu seperti ini kecilnya 1003, kadang-kadang 1004. Lanjut kita hancurkan tahu-tahunya. Bisa dengan menggunakan ulekan, sendok ataupun tangan yang udah dicuci bersih ya guys. Kita ulek terus sampai halusnya itu merata. Kalau udah rata kita singkirkan sedikit demi sedikit. Lanjut nih aku mau parut wortel dulu guys. Di sini tuh aku menggunakan 1 buah wortel. Jadi cemilan ini tuh selain enak, dia bisa juga untuk jadi ide jualan dan bisa jadi solusi untuk anak yang nggak suka makan sayur. Nah, ini parut wortelnya udah selesai ya guys. Lanjut kita masukkan bawang bombay dan daun bawang. Di sini aku pakai daun bawangnya 1 batang yang ukuran sedang ya guys. Oke, lanjut kita singkirkan dulu sebentar adonan tadi. Ini aku mau ulek dulu bumbu halusnya. Ini aku pakai bawang putih dan bawang merah. Ini aku pakai cabai merah juga sekitar 4 pieces. Ini aku potekin dulu kecil-kecil biar lebih gampang nguleknya. Lanjut, sekarang waktunya kita bertempur dengan ulekan. Jujur sebenarnya tuh aku jarang banget ngulek, kecuali aku tuh bikin sambal terasi karena lebih enak diulek gitu kan. Karena menurutku kalau ada yang praktis kenapa harus yang ribet gitu kan guys. Nah, keenakan curhat tiba-tiba udah halus aja kan guys bumbu-bumbunya. Kita cemplungkan aja bumbunya ke adonan tadi. Lanjut nih kita masukkan adonan tadi ke kuali ya guys atau wajan. Ini kita nggak usah menggunakan minyak. Tambahkan lada bumbu atau merica. Tambahkan juga kaldu bumbu atau penyedap rasa. Garam secukupnya. Oh ya guys, satu lagi nih, jangan lupa tambahkan juga 1 butir telur. Lanjut kita aduk-aduk dengan menggunakan api kecil aja ya guys. Nah, kalau ini opsional aja ya. Kalau punya saus tiram boleh ditambahkan, tapi kalau nggak punya nggak apa-apa juga sih. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai semuanya matang merata. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya guys. Nah, kalau udah seperti ini, airnya udah mulai kering, telurnya juga udah mulai matang, itu tandanya udah siap. Kita lanjut ke step selanjutnya. Siapkan tepung terigu yang udah kita masukkan air sedikit. Fungsinya sebagai untuk perekat ya guys, seperti ini nih. Cara ngebentuknya itu seperti ini ya guys. Kita ulangi lagi, siapkan kulit lumpia. Lanjut kita isi, ini takarannya sesuai selera aja ya guys. Lakukan seperti ini terus sampai semua adonannya itu habis. Nah, ini dia hasilnya. Lanjut kita panaskan minyak, kita masukkan satu persatu lalu kita goreng dengan menggunakan api kecil aja ya guys. Karena kulit lumpia itu cepet banget guys masaknya. Nah, kalau udah mulai kokoh jangan lupa dibolak-balik biar nggak gosong. Karena ini warnanya udah kecoklatan, itu tandanya udah matang, siap kita angkat. Ini dia guys hasilnya. Tuh, garing di luar, lembut di dalam. Oke, ini aku mau samperi anak-anak aku dulu ya guys. Kita lihat ekspresi anak-anak aku. Alhamdulillah, mereka pada doyan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak simple dan sederhana tapi bisa bikin gagal diet. Pertama kita tumis dulu bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih. Cemplungkan cabai rawit yang udah diiris-iris yang banyak biar pedas. Jangan lupa tambahkan sedikit aja terasi. Cemplungkan juga daun jeruk dan serai. Nah, ini dia peran utamanya, kita cemplungkan ikan asin benggol. Tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk sesuai selera. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa dikoreksi lagi rasanya. Oke, kita masukkan, ini dia peran pembantu alias bintang tamu, sosis atau bakso. Kalau ada pete lebih mantul lagi guys. Lanjut jangan lupa tambahkan tomat biar ada asam-asam segernya gitu guys. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya, gampang banget kan, sederhana tapi bikin gagal diet, apalagi dimakan pakai nasi hangat. Selamat mencoba. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku pengen masak telur dadar padang. Pertama kita ulek dulu bumbu halusnya. Ini aku pakai cabai merah, bawang merah, dan bawang putih, kemiri, dan kunyit. Lanjut taburin garam sedikit biar lebih gampang nguleknya. 1, 2, 3, waktunya bertempur dengan ulekan. Ayo ulek terus sampai halus. Nah, ini dia udah lumayan halus ya guys. Lanjut cemplungkan aja ke wadah telur. Di sini aku pakai telurnya sekitar 7 butir ya guys. Lanjut tambahkan kaldu bubuk, garam,
lada, dan jangan lupa tambahkan juga ketumbar. Di sini aku pakainya lada dan ketumbar bubuk ya guys, biar lebih praktis aja. Lanjut, ini aku mau masukkan kelapa yang udah disangrai guys. Ini aku pakai sekitar 4 atau 5 sendok gitu ya guys. Kalau kalian mau kurangin juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian aja. Lanjut, ini aku masukkan tepung beras sekitar 5 sendok yang udah aku campur sama air sampai teksturnya seperti ini. Lanjut, cemplungkan juga daun bawang. Aduk terus sampai semua bahan tercampur rata. Lanjut, setelah minyak panas, kita goreng telurnya. Masak dengan menggunakan api kecil aja ya guys, supaya matangnya itu merata sampai ke dalam-dalamnya. Sambil kita guyur juga ya guys atas-atasnya itu, biar matangnya itu rata. Nah, sambil kita guyur, sambil kita putar-putar sesekali supaya bawahnya itu nggak gosong. Kira-kira kalau udah mulai kokoh, udah bisa kita balik pelan-pelan ya guys. Oke, 1, 2, 3. Ayo kita balik, hati-hati ya guys. Baliknya ini nih yang serem guys. Tuh kan ada bolong sedikit, langsung aja kita tambal guys, cepet-cepet guys. Alhamdulillah ya masih bisa terselamatkan. Nah, ini dia udah jadi guys. Oh ya guys, tadi kan aku pakai 7 butir telur, tapi aku gorengnya 2 kali ya guys. Dan ini tuh hasil gorengan yang pertama. Gorengan kedua nggak aku rekam guys, karena prosesnya sama aja. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Masak menu simple dengan budget 10.000 bisa makan sekeluarga. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak simple dengan budget 10.000. Pertama aku mau goreng tempe dulu yang udah aku potong kasar. Oh ya, ini aku beli tempe 1 papan sekitar harga 2,5 atau 3.000 kalau nggak salah ya guys. Lanjut, ini aku iris bawang merah dan bawang putih. Lanjut, ini aku iris cabai merah. Kalau mau pedas boleh ditambah cabai rawit juga ya guys. Oh iya, ini perbumbuan nggak termasuk budget hari ini ya guys, karena emang udah aku stok mingguan. Lanjut, kita tumis dulu perbawangan bawang merah dan bawang putih hingga harum. Lanjut, masukkan cabai merah, cemplungkan tempe yang udah kita goreng. Lanjut, kita cemplungkan kacang panjang dan tauge yang udah dicuci bersih. Guys, ini aku beli kacang panjangnya 2.000, togenya juga 2.000. Lanjut, tambahkan air sedikit. Jadi total belanjaan hari ini cuma 7.000 guys. Oke, kita lanjut lagi, tambahkan kecap, saus tiram, lada, garam, gula pasir, kaldu bubuk secukupnya, sesuai selera kalian aja. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah mendidih tandanya udah mateng. Nah, ini dia. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Cara mudah dan simple masak mie ayam, anti ribet, anti gagal. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak mie ayam yang bikin kalian pada ngiler. Cara masaknya itu super mudah, super simple, dan anti gagal. Yang pertama kita rebus dulu ayamnya, lebih kurang sekitar setengah kiloan. Masukkan daun salam dan serai yang udah digeprek. Nah, ini bumbu-bumbu yang mau kita haluskan. Tapi sebelum kita haluskan bumbunya, ini ayamnya udah matang, mari kita angkat. Air bekas rebusannya jangan dibuang ya guys, karena mau kita pakai untuk kuahnya nanti. Lanjut, tumis bumbu halusnya. Lanjut, masukkan serai yang udah digeprek. Masukkan juga daun salam dan daun jeruk. Jangan lupa daun jeruknya itu diremet-remet ya guys, biar harumnya itu keluar. Lanjut, masukkan lada bubuk dan ketumbar bubuk. Aduk-aduk sampai bumbunya itu harum dan benar-benar matang. Oh ya guys, ini ayam yang udah direbus tadi udah aku suir-suir kasar ya. Lanjut, kita cemplungkan aja si ayamnya biar menyatu sama bumbu-bumbunya tadi. Aduk-aduk sampai rata. Lanjut, masukkan kecap manis. Ini aku pakai hampir 3 saset yang harga 1.000-an. Masukkan juga saus tiram. Ini saus tiram aku antara ada dan tiada ya guys, soalnya aku tuh kelupaan beli. Masukkan juga sedikit gula merah. Aduk-aduk sampai rata dan gula merahnya pun larut. Lanjut, masukkan air sisa rebusan ayam tadi. Lebih kurang 1,5 liter air ya guys. Lanjut, masukkan kaldu bubuk dan garam secukupnya sesuai selera kalian aja ya guys. Terakhir, cemplungkan juga daun bawang. Lanjut, aduk-aduk lagi dan jangan lupa koreksi rasanya. Kalau semuanya udah pas, jangan lupa tunggu sebentar biar semuanya itu benar-benar meresap. Oh ya guys, ini aku sengaja banyakin airnya karena nanti kuahnya itu mau aku pakai dari kuah ayamnya ini guys. Jadi tuh rasanya beneran enak, gurih, dan bikin nagih guys. Jujur sebenarnya aku tuh belum sempat ke pasar untuk beli mie-nya. Jadi mie-nya aku ganti pakai mie ini aja yang aku beli di warung. Gak apa-apa lah ya guys, yang penting rasanya tuh beneran enak. Lanjut nih, aku masukkan dulu kuahnya sedikit. Lanjut, aku aduk-aduk dulu mie-nya sebentar. Nah, nih udah aku tambahin sawi yang udah direbus sebentar. Lanjut, cemplungkan ayam tadi dan tambahkan juga kuahnya guys. Jujur setiap ngedit lihat masakan sendiri aku tuh jadi kepengen lagi. Kalian gimana, ngiler juga nggak sih lihat mie ayam ini? Lanjut, tambahkan saus dan cabai sesuai selera. Gampang banget kan cara buatnya? Aku yakin kalian pasti bisa dan anti gagal loh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Masak kue tiaw goreng enak dan mudah banget cara buatnya. Aku yakin kalian juga pasti bisa.
Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya semenjak aku tahu cara masak kuitiau yang enak, aku nggak pernah beli lagi di luar. Kita siapkan dulu bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Lanjut kita orak-arik telur. Lanjut masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Oh iya, ini cabenya sesuai selera aja ya guys. Kalau mau pedas boleh ditambahkan cabai rawitnya. Lanjut masukkan kuitiaunya. By the way, ini aku pakai kuitiau Medan ya guys, karena aku sesuka itu sama teksturnya yang kenyal. Oke lanjut, berhubung di kulkas aku ada stok bakso, mari kita cemplungkan. Lanjut kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Lanjut masukkan kecap manis. Kalau punya kecap asin boleh ditambahkan ya guys. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Lanjut tambahkan juga saus tiram, kaldu bubuk, dan garam secukupnya. Sesuai selera aja ya guys. Oke lanjut kita cemplungkan lagi sayur sawi yang udah kita cuci bersih. Aduk terus, aduk lagi sampai semua tercampur rata. Lanjut ini aku mau tambahkan kecapnya lagi. Jadi ini 1 kilo kuitiau aku pakai hampir 2 saset kecap yang harga 1000-an. Lanjut cemplungkan toge yang udah dicuci bersih. Aduk-aduk lagi sampai semuanya merata. Oh ya guys, ada yang kelupaan nih. Jangan lupa tambahkan lada secukupnya ya. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Oke, terakhir kita taburin daun bawang. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasanya ya guys. Kalau sayurannya udah pada lemes dan bumbunya udah meresap, itu tandanya udah mateng, udah bisa dinikmati. Tahu nggak guys, padahal baru kemarin loh aku masak kuitiau ini. Dan ini aku sambil ngedit sambil ngiler lagi guys masakan aku semalam. Ya udah deh, pokoknya kalian harus recook ya guys. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih loh udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-share. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini kita bikin cemilan enak sekaligus ide jualan. Oke, lanjut pertama kita buat dulu untuk isiannya. Di sini aku pakai kentang dan wortel. Lanjut tumis bumbu halusnya. Bumbu halusnya udah aku tulis di video ya guys. Lanjut masukkan garam dan kaldu bubuk sesuai selera. Masukkan juga kentang dan wortel yang udah dipotong kecil-kecil. Tambahkan sedikit air. Aduk-aduk sampai airnya menyusut dan sayurnya matang. Jangan lupa koreksi rasanya. Lanjut ini kita siapkan adonan untuk kulitnya. Siapkan tepung terigu setengah kilo. Cemplungkan juga blue band setengah bungkus. Tambahkan juga sekitar 2 sendok teh garam dan kaldu bubuk secukupnya. Lanjut kita aduk-aduk sampai merata. Sambil ngaduk sambil tambahkan air sedikit demi sedikit ya guys, sampai tekstur adonannya itu seperti ini. Lanjut kita tipiskan dulu kulitnya. Kira-kira udah mulai tipis seperti ini baru kita isi ya guys. Tuh dipencet-pencet dulu ujung-ujungnya. Lanjut deh kita bentuk lipat-lipat seperti ini terus. Lanjut kita goreng hingga golden brown. Ini dia hasilnya, semoga bermanfaat. Masak mie rebus Medan yang enak dan gurih. Cocok untuk ide jualan juga loh. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak mie rebus Medan. Pertama aku mau tumis dulu udang segar dan bumbu halusnya hingga harum. Di sini bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, ebi, kemiri, dan lada. Oh ya guys, kata ibu aku, apapun yang kita masak kalau mau enak kuncinya itu jangan pelit di bumbu. Kalau menurut kalian gimana? Setuju juga kan? Oke kita lanjut, masukkan 1 batang serai yang telah digeprek, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Aduk-aduk hingga bumbu matang dan harum. Lanjut masukkan sedikit gula merah, masukkan juga 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan juga 1 liter air. Semua takarannya sesuai kebutuhan dan selera masing-masing ya guys. Tambahkan juga gula, garam, kaldu bubuk secukupnya. Jangan lupa tambahkan larutan tepung maizena. Kalau nggak punya tepung maizena boleh diganti tepung kanji ya guys. Kalau udah mendidih, airnya udah melebet-melebet seperti ini, boleh dikoreksi rasanya ada yang kurang atau enggak. Kekentalannya juga bisa diperiksa lagi ya guys. Kalau mau kental lagi bisa ditambahkan larutan tepung maizena. Karena menurut aku ini rasanya udah pas dan kekentalannya juga udah pas. Jangan lupa tambahkan tomat dan daun bawang. Lanjut, sekarang aku mau plating dulu guys. Tambahkan mie, toge yang telah direbus, tahu yang telah digoreng. Tambahkan juga pelengkapnya, kentang rebus dan telur rebus. Taburi juga bunga 7 rupa. Salah, jangan. Yang benar tuh, taburin daun seledri dan bawang gorengnya.
Lanjut kita guyur semua perintilan yang ada di piring dengan kuah yang bau harumnya itu menggugah selera banget. Gimana ceritanya tuh guys, udah bau harum lagi ya. Yang penting rasanya tuh enak, gurih dan bikin nagih. Jangan lupa tambahkan cabai, jeruk nipis dan kerupuk biar lebih mantul. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cara mudah dan praktis buat dimsum ayam. Hai semua, assalamualaikum. Hari ini aku mau buat dimsum ayam yang praktis. Di sini aku menggunakan adonan bakso ayam yang aku beli di tempat penggilingan bakso. Oke lanjut, ini aku masukkan parutan wortel dan daun bawang. Masukkan juga kaldu bubuk atau roiko secukupnya. Lanjut masukkan lada bubuk atau merica. Oke, selanjutnya kita masukkan saus tiram sesuai selera aja ya. Ini aku sekitar 1-2 sendok makan. Nah lanjut kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Oke, kita aduk terus, aduk lagi sampai semua tercampur rata. Oke, ini dia hasilnya setelah semuanya tercampur rata. Itu tandanya siap untuk kita bentuk. Di sini aku menggunakan kulit pangsit yang petak, soalnya aku nggak punya kulit pangsit yang bulat guys. Aku belanjanya udah kesiangan jadi kehabisan. Kalau kalian punya kulit pangsit yang bulat itu lebih bagus ya guys, lebih mudah juga untuk dibentuknya. Nah ini dia hasilnya guys, banyak juga ya dapatnya. Lanjut, sekarang kita kukus dulu. Nah ini dia hasilnya udah mateng. Abaikan bentuknya ya guys, mungkin kalian bisa lebih bagus ngebentuknya daripada punya aku. Nah ini dia hasilnya, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku pengen bikin cemilan untuk anak-anak, nugget ayam homemade. Ini juga bisa dijadikan ide bisnis frozen food ya bun. Cara pembuatannya juga mudah dan bahan-bahannya simple banget, gampang ditemuin di sekitar kita. Nah, di sini aku menggunakan ayam filet, wortel, tepung panir yang udah aku pisah menjadi 2 mangkok, tepung, ada juga telur, lada, bawang putih, kaldu bubuk, dan daun bawang. Langsung aja kita ke prosesnya. Yang pertama kita haluskan dulu ayamnya, dicampur sama telur ya bun, biar nggak susah menghaluskannya. Lalu kita giling dulu bawang putihnya. Nah setelah halus kita masukkan tepung panir, wortel, dan bawang putih tadi ke olahan ayam tadi ya bun ya. Jangan lupa masukkan daun bawang, garam, dan kaldu bubuk, lada secukupnya. Sesuai selera aja, aduk hingga rata. Selanjutnya kita masukkan ke wadah yang tahan panas. Kemudian lanjut deh kita kukus. Nah ini kita kukus dulu ya. Nah ini hasilnya setelah matang, kita tunggu sebentar hingga dingin baru kita potong-potong. Oke lanjut, kita celupkan dulu ke tepung serbagunanya, lalu ke tepung panir. Lakukan hingga adonannya itu habis. Nah ini dia hasilnya bun, dapatnya lumayan banyak ya, padahal ayamnya cuma setengah kilo aja. Nah ini udah bisa kita simpan di kulkas, kita jadikan frozen food ya bun. Kapan mau kita makan di situ kita goreng. Kalau panas hangat-hangat itu lebih mantep ya bun ya. Lanjut, di sini aku mau menggoreng sebentar untuk cemilan anak-anak. Kita tunggu dulu minyaknya hingga panas. Kalau minyaknya panas, kita masukkan nuggetnya. Dengan menggunakan api kecil aja masaknya bun. Kita masukkan satu persatu dan kita tunggu hingga matang. Jangan lupa bun dibolak-balik ya, biar nggak gosong. Oke, kalau warnanya udah keemasan, siap kita angkat dan kita sajikan. Nah ini dia bun hasilnya, tuh cakep ya bun ya. Kita cicipin dulu ya pakai saus. Mantep bun, dagingnya berasa, tuh enak bun, dagingnya terasa banget.
Selamat mencoba. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak gulai ayam kentang. Nah ini dia bahan dan bumbu-bumbunya. Oke lanjut, ini pertama aku mau rebus dulu ayamnya. Mari kita cemplungkan ayamnya satu persatu. Ini ayamnya kita rebus sampai kotorannya itu atau lemak-lemaknya itu keluar ya guys. Nah seperti ini nih, kelihatan kan tuh. Nggak tahu kenapa ya guys, kalau menurut aku itu masak ayam gulai kalau nggak direbus dulu ayamnya masih terasa baunya gitu guys. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana ya. Oke lanjut nih, aku mau tumis dulu bumbu halusnya. Ini bumbu halusnya ada cabai merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, dan ketumbar bubuk yang aku pakai guys. Jangan tinggalkan sisa bumbu yang ada di piring, sayang ya guys mau bazir. Nah ini kita korek-koretin dulu bumbunya sampai bersih. Lanjut kita aduk-aduk lagi. Lanjut ini aku mau cemplungkan daun kunyit, 2 lembar daun salam, dan daun jeruknya diremet-remet ya guys biar harumnya itu keluar. Jangan lupa cemplungkan juga serehnya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Lanjut kalau bumbunya udah harum dan udah mateng, kita cemplungkan ayam yang udah direbus tadi guys. Aduk-aduk sebentar sampai ayamnya tercampur sama bumbunya guys. Kalau udah tercampur semua seperti ini, lanjut kita masukkan 1 cangkir air guys. Aduk-aduk lagi sebentar biar si ayamnya masuk ke dalam air semua guys. Lanjut tambahkan garam, gula, kaldu bubuk sesuai selera kalian aja ya guys. Lanjut ini aku mau cemplungkan kentangnya guys. Ini sebenarnya opsional aja ya. Kalau nggak pakai kentang juga nggak apa-apa, atau mau diganti yang lain, kacang panjang atau telur rebus juga bisa ya guys. Jadi komplit gitu kan guys, ada ayam ada telurnya juga, atau mau diganti tahu tempe pun bisa guys. Lanjut, ini aku tutup sebentar sampai bumbu-bumbunya itu meresap ya guys. Nah kira-kira beberapa menit si bumbunya itu udah meresap dan airnya mulai menyusut. Ini aku mau tambahkan santan. Aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Nah nanti kalau udah mendidih jangan lupa dikoreksi lagi rasanya ya guys. Dan ini dia hasilnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share. Edisi mager, masak simple, enak dan praktis. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya berhubung hari ini aku lagi mager dan di rumah ada udang, langsung aja kita eksekusi. Pertama kita tumis dulu perbawangan, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, tumis hingga harum. Masukkan cabai-cabean, cabai merah, cabai rawit, cabai setan kalau ada. Cemplungkan juga daun jeruk dan daun salam. Lanjut kita masukkan udang yang telah kita cuci bersih. Tambahkan juga saus tiram. Kemudian kita cemplungkan sayur-sayuran. Berhubung stok di rumah cuman punya wortel dan brokoli, jadi aku cuman pakai yang ini aja. Lanjut tambahkan gula, garam, kaldu bubuk sesuai selera. Aduk-aduk semua sampai tercampur rata. Jangan lupa terakhir koreksi rasanya. Oh iya, satu lagi guys, jangan kelupaan tambahkan daun bawangnya juga ya. Ini dia resep andalanku di kala waktu mepet atau mager. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Masak menu simple dengan budget 10.000 bisa makan sekeluarga. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak simple dengan budget 10.000. Pertama aku mau goreng tempe dulu yang udah aku potong kasar. Oh iya, ini aku beli tempe 1 papan sekitar harga 2,5 atau 3.000 kalau nggak salah ya guys. Lanjut ini aku iris bawang merah dan bawang putih. Lanjut ini aku iris cabai merah. Kalau mau pedas boleh ditambah cabai rawit juga ya guys. Oh iya, ini perbumbuan nggak termasuk budget hari ini ya guys, karena emang udah aku stok mingguan. Lanjut kita tumis dulu perbawangan, bawang merah dan bawang putih hingga harum. Lanjut masukkan cabai merah, cemplungkan tempe yang udah kita goreng. Lanjut kita cemplungkan kacang panjang dan tauge yang udah dicuci bersih. Guys, ini aku beli kacang panjangnya 2.000, togenya juga 2.000. Lanjut tambahkan air sedikit. Jadi total belanjaan hari ini cuma 7.000 guys. Oke, kita lanjut lagi, tambahkan kecap, saus tiram, lada, garam, gula pasir, kaldu bubuk secukupnya sesuai selera kalian aja. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah mendidih tandanya udah mateng. Nah, ini dia. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, assalamualaikum. Jadi
ceritanya hari ini aku mau masak sayur genjer. Kalau di daerah kalian ini namanya sayur apa? Coba komen. Oke lanjut, langsung aja kita eksekusi. Nah ini ada bumbu halusnya, ntar aku tulis di video ya. Lanjut, ini genjer yang udah dipetik mau kita remet-remet pakai garam. Gak tahu lah ya guys bahasa Indonesia nya remet-remet itu apa. Pokoknya genjernya itu di kayak giniin sampai dia lemes tak berdaya seperti ini guys. Lanjut kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Jangan lupa cemplungkan juga tauconya ya guys. Ini aku beli tauconya di warung 1000 aja cukup guys. Lanjut aduk-aduk terus sampai bumbunya itu harum dan bener-bener mateng. Lanjut cemplungkan genjer yang udah kita cuci bersih. Oh ya guys, genjer yang udah diremet-remet pakai garam tadi jangan lupa dicuci bersih ya. Lanjut tambahkan sedikit aja air. Aduk-aduk terus, aduk-aduk lagi sampai semuanya merata. Tambahkan kaldu bubuk, gula pasir, dan garam. Oh ya guys, sebelum kita masukkan garam, wajib koreksi rasanya dulu ya, karena tauco itu sebenarnya udah asin. Lanjut tambahkan saus tiram sedikit aja ya guys, kalau nggak punya juga nggak apa-apa sih, karena itu cuma opsional aja. Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Sumpah ini tuh rasanya beneran enak banget. Selamat mencoba. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak simple dan sederhana tapi bisa bikin gagal diet. Pertama kita tumis dulu bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih. Cabai rawit yang udah diiris-iris yang banyak biar pedas. Jangan lupa tambahkan sedikit aja terasi. Cemplungkan juga daun jeruk dan serai. Nah ini dia peran utamanya, kita cemplungkan ikan asin benggol. Tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk sesuai selera. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa dikoreksi lagi rasanya. Oke, kita masukkan, ini dia peran pembantu alias bintang tamu, sosis atau bakso. Kalau ada pete lebih mantul lagi guys. Lanjut jangan lupa tambahkan tomat biar ada asam-asam segernya gitu guys. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah ini dia hasilnya, gampang banget kan, sederhana tapi bikin gagal diet, apalagi dimakan pakai nasi hangat. Selamat mencoba. Masak menu akhir bulan yang super enak, simple, dan hemat. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya gara-gara masak menu yang satu ini jadi dipuji suami guys. Oke lanjut, yang pertama aku mau goreng dulu terinya. Ini aku menggunakan teri yang halus ya guys. Teri ini tuh enak banget guys, dia nggak alot atau nggak keras gitu. Lanjut kita cemplungkan bawang putih dan bawang merah. Aduk-aduk sampai bawangnya layu dan harum. Lanjut kita cemplungkan cabai-cabean, cabai merah dan cabai rawit. Kira-kira cabainya tadi udah layu sedikit, kita singkirkan dulu sedikit-sedikit. Lanjut masukkan 2 butir telur. Lanjut diorak-arik telurnya. Nah kalau udah seperti ini, telurnya udah mulai mateng, kita tambahkan sedikit air. Oke lanjut masukkan sedikit saus tiram dan kecap manis, lada bubuk, kaldu bubuk atau roiko, dan sejumput garam. Oh ya guys, sebelum memasukkan garam jangan lupa dikoreksi dulu rasanya, karena teri, saus tiram, dan penyedap rasa itu kan udah asin-asin gurih ya guys. Nah ini dia hasilnya. Walaupun terlihat sederhana, tapi ini tuh jujur enak kali guys. Apalagi dimakan sama nasi hangat dan kerupuk, beh mantul kali guys. Suami aku aja dikasih makan kayak gini lahap kali loh guys. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Edisi mager masak satse tongseng ayam enak dan simpel. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya makan siang hari ini tuh aku mau masak tongseng ayam yang enak, gurih, dan seger. Oke langsung aja kita eksekusi. Nah ini dia ada bumbu-bumbu halusnya, ntar aku tulis di video ya. Lanjut ini aku tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang udah diiris halus. Setelah harum si bawangnya keluar, lanjut kita masukkan bumbu-bumbu halusnya. Lanjut deh kita aduk-aduk sampai bumbunya harum dan mateng. Lanjut kita cemplungkan serai, lengkuas, dan daun salam. Kalau punya daun jeruk boleh dimasukkan juga ya guys biar lebih harum. Lanjut tambahkan ketumbar bubuk dan lada bubuk. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan bumbu-bumbunya pun matang. Nah ini dia bumbunya udah matang. Lanjut kita masukkan ayam yang udah kita potong kecil-kecil. Aduk-aduk kembali biar bumbu-bumbunya tercampur sama ayamnya. Lanjut kita masukkan air lebih kurang 1 liter. Tambahkan kecap, garam, kaldu bubuk, dan gula pasir sesuai selera ya guys. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah ini dia si ayamnya udah mulai meresap, airnya juga udah mulai belebeb-belebeb. Lanjut kita cemplungkan santan. Ini aku pakai santan instan 1 bungkus kecil. Lanjut cemplungkan sayurannya. Ini aku pakai sayur kol, ada juga tomat, cemplungkan juga cabai setan dan daun bawang. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah ini sayurannya udah mateng, jangan lupa kita koreksi rasanya. Ini tuh rasanya gurih, kuahnya kental dan seger guys. Nah ini dia hasilnya, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini tuh aku lagi mager kali guys, dan aku mau masak simpel aja untuk anak-anak aku. Oke lanjut, yang pertama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih sampai harum. Cemplungkan sedikit cabai, kalau kalian mau pedas boleh dibanyakin cabenya lagi ya guys. Cemplungkan juga telur. Lanjut orak-arik terus sampai telurnya itu mateng. Tambahkan sedikit air. Lanjut cemplungkan sayuran yang ada di rumah. Lanjut cemplungkan sayurannya. Berhubung anak aku pada sukanya wortel dan brokoli, jadi aku pakainya wortel dan brokoli aja guys. Lanjut tambahkan tomat ya guys, biar rasanya itu ada asam-asam segernya. Tambahkan juga garam dan kaldu bubuk sesuai selera. Ini tuh rasanya enak, gurih, seger, dan sehat guys. Cara masaknya juga simple banget kan. Aku yakin gak cuma anak-anak kalian aja yang suka, kalian juga pasti suka. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak ikan tongkol bumbu kuning. Pertama tumis dulu bumbu halus ya hingga harum. Bumbu halusnya udah ditulis di video ya guys. Lanjut kita cemplungkan asam sunti atau asam kandis, serai, daun salam, dan daun jeruk. Daun jeruknya diremet-remet ya guys biar harumnya itu keluar. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Lanjut tambahkan 1 gelas air. Masukkan garam, gula, kaldu bubuk sesuai selera aja ya guys. Lanjut kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah tiba-tiba ini airnya udah menyusut aja guys. Kalau udah menyusut seperti ini jangan lupa kalian koreksi dulu rasanya ya. Kalau udah pas baru dimatikan kompornya. Dan ini hasilnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Edisi Jumat Berkah. Hai semua, assalamualaikum. Jadi hari ini ceritanya aku mau masak untuk Jumat Berkah. Masaknya yang simpel-simpel aja, tinggal satset langsung jadi, tapi tetap enak ya guys. Yang pertama kita tumis dulu bawang bombaynya, kemudian masukkan bawang putih, aduk hingga harum, kemudian masukkan bawang merah. Lanjut masukkan cabai merah, kalau mau pedas boleh ditambahkan cabai rawit, sesuai selera aja guys. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lanjut masukkan telur. Di sini aku menggunakan 3 butir telur. Kalau kalian terserah sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya. Lanjut kita orak-arik telurnya sampai matangnya merata. Nah di sini aku masukkan sosis sama bakso ikan ya. Kalau kalian punya bakso daging juga nggak apa-apa. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kemudian jangan lupa tambahkan sedikit air. Oke selanjutnya kita tambahkan juga saus kecap dan saus tiram secukupnya aja ya, sesuai selera aja guys. Masukkan per bumbu-bumbuannya juga guys, roiko, gula pasir, dan garam secukupnya. Jangan lupa tambahkan lada sedikit ya, sesuai selera karena aja. Selera orang itu berbeda-beda ya guys ya. Ada yang suka asin, ada yang suka manis. Makanya dari tadi aku bilang sesuai selera kalian aja. Nah lanjut kita aduk-aduk. Ini dia guys, udah belebeb-belebeb, airnya juga udah mulai surut. Itu tandanya udah mateng. Nah jangan lupa Hai semua, assalamualaikum.
Jadi ceritanya hari ini aku mau masak ikan pesmol. Cara masaknya juga gampang banget, nggak pakai ribet. Nah ini dia, ada bahan dan bumbu-bumbunya. Oke lanjut, yang pertama kita goreng dulu ikan yang udah kita cuci bersih dan udah dilumuri garam dan jeruk nipis. Nah ini tiba-tiba ikannya udah golden brown aja ya guys. Langsung kita angkat aja yuk biar nggak gosong. Lanjut kita tumis dulu bumbu-bumbu halusnya. Bumbu halusnya udah ditulis di video ya guys. Cemplungkan juga serai dan daun salam. Tambahkan sedikit air. Cemplungkan juga timun, wortel dan tomat yang udah kita iris-iris. Tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Oh ya guys, kalau mau pedas tambahkan cabai rawit utuh. Kalau airnya udah mendidih, masukkan ikan yang udah digoreng dan taburi daun bawang. Dan ini dia hasilnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Edisi Jumat Berkah. Hai semua, assalamualaikum. Jadi hari ini ceritanya aku mau masak untuk Jumat Berkah. Masaknya yang simple-simple aja, tinggal satset langsung jadi, tapi tetap enak ya guys. Yang pertama kita tumis dulu bawang bombaynya, kemudian masukkan bawang putih, aduk hingga harum, kemudian masukkan bawang merah. Lanjut masukkan cabai merah, kalau mau pedas boleh ditambahkan cabai rawit, sesuai selera aja guys. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lanjut masukkan telur. Di sini aku menggunakan 3 butir telur. Kalau kalian terserah sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya. Lanjut kita orak-arik telurnya sampai matangnya merata. Nah di sini aku masukkan sosis sama bakso ikan ya. Kalau kalian punya bakso daging juga nggak apa-apa. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kemudian jangan lupa tambahkan sedikit air. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga saus kecap dan saus tiram secukupnya aja ya, sesuai selera aja guys. Masukkan per bumbu-bumbuannya juga guys, roiko, gula pasir, dan garam secukupnya. Jangan lupa tambahkan lada sedikit ya, sesuai selera karena aja. Selera orang itu berbeda-beda ya guys ya. Ada yang suka asin, ada yang suka manis. Makanya dari tadi aku bilang sesuai selera kalian aja. Nah lanjut kita aduk-aduk. Ini dia guys, udah belebeb-belebeb, airnya juga udah mulai surut. Itu tandanya udah mateng. Nah jangan lupa taburi juga sedikit daun bawang ya, biar apa, biar lebih mantul lagi rasanya. Oke, kita aduk terus sampai semua bahannya tercampur rata dan siap kita plating. Pertama-tama kita cetak dulu nasinya, lanjut kita susun daun seladanya biar lebih cantik dan menarik ya. Lanjut kita masukkan sosis yang telah kita masak tadi. Oh iya, sebelumnya tadi aku juga udah masak mie gomak, tapi nggak sempat aku videoin. Nah ini dia mie gomaknya. Apalagi kalau di rumah kalian ada stok bawang goreng, bisa ditaruh di atas nasinya ya guys, biar lebih cantik dan menarik. Kebetulan di rumah aku lagi nggak punya stok bawang goreng, jadi seperti ini aja ya guys. Nah ini dia guys hasilnya, cantik ya guys ya. Tuh lanjut ya, kita tutupin dulu biar bisa kita bagi-bagikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Lagi keliling SP kok ada yang rame-rame, penasaran, kita samperin yuk. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ternyata ini tuh pentol kuah pedas guys. Pasti warga Batam, khususnya Batu Aji, udah nggak asing sama pentol yang satu ini. Harga seporsinya juga murah, cuman 10 ribuan aja guys. Isiannya juga banyak, ada otak-otak, bakso telur puyuh, bakso tahu, bakso urat, ada juga pangsit dan bakso kecil-kecilnya juga. Saking ramenya, ini tuh baru jam 7 aja, ibunya udah nambah kuah pedasnya lagi. Nah ini dia pesananku udah jadi guys. Jangan lupa sebelum pergi kita bayar dulu ya. Nah ini dia penampakannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan yuk guys. Ini tuh rasanya pedas, manis, seger, bikin nagih. Untuk kalian yang pecinta pedas wajib cobain ya. Ini tuh recommended banget loh. Yang bertanya-tanya lokasinya ada di mana? Ini tuh lokasinya ada di alun-alun SP Batu Aji Batam. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak sayur genjer. Kalau di daerah kalian ini namanya sayur apa? Coba komen. Oke lanjut, langsung aja kita eksekusi. Nah ini ada bumbu halusnya, ntar aku tulis di video ya. Lanjut ini genjer yang udah dipetik, mau kita remet-remet pakai garam. Gak tahu lah ya guys bahasa Indonesia nya remet-remet itu apa. Pokoknya genjernya itu di kayak giniin sampai dia lemes tak berdaya seperti ini guys. Lanjut kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Jangan lupa cemplungkan juga tauconya ya guys. Ini aku beli tauconya di warung, 1000 aja cukup guys. Lanjut aduk-aduk terus sampai bumbunya itu harum dan bener-bener mateng. Lanjut cemplungkan genjer yang udah kita cuci bersih. Oh ya guys, genjer yang udah diremet-remet pakai garam tadi jangan lupa dicuci bersih ya. Lanjut tambahkan sedikit aja air. Aduk-aduk terus, aduk-aduk lagi sampai semuanya merata. Tambahkan
Tambahkan kaldu bubuk, gula pasir, dan garam. Oh ya guys, sebelum kita masukkan garam, wajib koreksi rasanya dulu ya, karena tauco itu sebenarnya udah asin. Lanjut tambahkan saus tiram sedikit aja ya guys, kalau nggak punya juga nggak apa-apa sih, karena itu cuman opsional aja. Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Sumpah ini tuh rasanya beneran enak banget. Selamat mencoba. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak sayur genjer. Kalau di daerah kalian ini namanya sayur apa? Coba komen. Oke lanjut, langsung aja kita eksekusi. Nah ini ada bumbu halusnya, ntar aku tulis di video ya. Lanjut, ini genjer yang udah dipetik mau kita remet-remet pakai garam. Gak tahu lah ya guys bahasa Indonesia nya remet-remet itu apa. Pokoknya genjernya itu di kayak giniin sampai dia lemes tak berdaya seperti ini guys. Lanjut kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Jangan lupa cemplungkan juga tauconya ya guys. Ini aku beli tauconya di warung 1000 aja cukup guys. Lanjut aduk-aduk terus sampai bumbunya itu harum dan bener-bener mateng. Lanjut cemplungkan genjer yang udah kita cuci bersih. Oh ya guys, genjer yang udah diremet-remet pakai garam tadi jangan lupa dicuci bersih ya. Lanjut tambahkan sedikit aja air. Aduk-aduk terus, aduk-aduk lagi sampai semuanya merata. Tambahkan kaldu bubuk, gula pasir, dan garam. Oh ya guys, sebelum kita masukkan garam, wajib koreksi rasanya dulu ya, karena tauco itu sebenarnya udah asin. Lanjut tambahkan saus tiram sedikit aja ya guys, kalau nggak punya juga nggak apa-apa sih, karena itu cuman opsional aja. Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Sumpah ini tuh rasanya beneran enak banget. Selamat mencoba. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak ikan pesmol. Cara masaknya juga gampang banget, nggak pakai ribet. Nah ini dia, ada bahan dan bumbu-bumbunya. Oke lanjut, yang pertama kita goreng dulu ikan yang udah kita cuci bersih dan udah dilumuri garam dan jeruk nipis. Nah ini tiba-tiba ikannya udah golden brown aja ya guys. Langsung kita angkat aja yuk biar nggak gosong. Lanjut kita tumis dulu bumbu-bumbu halusnya. Bumbu halusnya udah ditulis di video ya guys. Cemplungkan juga serai dan daun salam. Tambahkan sedikit air. Cemplungkan juga timun, wortel, dan tomat yang udah kita iris-iris. Tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Oh ya guys, kalau mau pedas tambahkan cabai rawit utuh. Kalau airnya udah mendidih, masukkan ikan yang udah digoreng dan taburi daun bawang. Dan ini dia hasilnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Masak menu simple dengan budget 10.000 bisa makan sekeluarga. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak simple dengan budget 10.000. Pertama aku mau goreng tempe dulu yang udah aku potong kasar. Oh ya, ini aku beli tempe satu papan sekitar harga 2,5 atau 3.000 kalau nggak salah ya guys. Lanjut ini aku iris bawang merah dan bawang putih. Lanjut ini aku iris cabai merah. Kalau mau pedas boleh ditambah cabai rawit juga ya guys. Oh iya, ini perbumbuan nggak termasuk budget hari ini ya guys, karena emang udah aku stok mingguan. Lanjut kita tumis dulu perbawangan bawang merah dan bawang putih hingga harum. Lanjut masukkan cabai merah, cemplungkan tempe yang udah kita goreng. Lanjut kita cemplungkan kacang panjang dan tauge yang udah dicuci bersih. Guys, ini aku beli kacang panjangnya 2.000, togenya juga 2.000. Lanjut tambahkan air sedikit. Jadi total belanjaan hari ini cuma 7.000 guys. Oke, kita lanjut lagi. Tambahkan kecap, saus tiram, lada, garam, gula pasir, kaldu bubuk secukupnya, sesuai selera kalian aja. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah mendidih tandanya udah mateng. Nah ini dia, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Masak mie rebus Medan yang enak dan gurih. Cocok untuk ide jualan juga loh. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak mie rebus Medan. Pertama aku mau tumis dulu udang segar dan bumbu halusnya hingga harum. Di sini bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, ebi, kemiri, dan lada. Oh ya guys, kata ibu aku, apapun yang kita masak kalau mau enak kuncinya itu jangan pelit di bumbu. Kalau menurut kalian gimana? Setuju juga kan? Oke kita lanjut, masukkan 1 batang serai yang telah digeprek, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Aduk-aduk hingga bumbu matang dan harum. Lanjut masukkan sedikit gula merah, masukkan juga 2 sendok makan kecap manis, tambahkan juga 1 liter air. Semua takarannya sesuai kebutuhan dan selera masing-masing ya guys. Tambahkan juga gula, garam, kaldu bubuk secukupnya. Jangan lupa tambahkan larutan tepung maizena. Kalau nggak punya tepung maizena boleh diganti tepung kanji ya guys. Kalau udah mendidih, airnya udah melebet-melebet seperti ini, boleh dikoreksi rasanya ada yang kurang atau enggak. Kekentalannya juga bisa diperiksa lagi ya guys. Kalau mau kental lagi bisa ditambahkan larutan tepung maizena. Karena menurut aku ini rasanya udah pas dan kekentalannya juga udah pas. Jangan lupa tambahkan tomat dan daun bawang. Lanjut, sekarang aku mau plating dulu guys. Tambahkan mie, toge yang telah direbus, tahu yang telah digoreng. Tambahkan juga pelengkapnya, kentang rebus dan telur rebus. Taburi juga bunga 7 rupa. Salah, jangan. Yang benar tuh, taburin daun seledri dan bawang gorengnya.
Lanjut kita guyur semua perintilan yang ada di piring dengan kuah yang bau harumnya itu menggugah selera banget. Gimana ceritanya tuh guys, udah bau harum lagi ya. Yang penting rasanya tuh enak, gurih dan bikin nagih. Jangan lupa tambahkan cabai, jeruk nipis dan kerupuk biar lebih mantul. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak ikan tongkol bumbu kuning. Pertama tumis dulu bumbu halus ya hingga harum. Bumbu halusnya udah ditulis di video ya guys. Lanjut kita cemplungkan asam sunti atau asam kandis, serai, daun salam dan daun jeruk. Daun jeruknya diremet-remet ya guys biar harumnya itu keluar. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Lanjut tambahkan 1 gelas air. Masukkan garam, gula, kaldu bubuk sesuai selera aja ya guys. Lanjut kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah tiba-tiba ini airnya udah menyusut aja guys. Kalau udah menyusut seperti ini jangan lupa kalian koreksi dulu rasanya ya. Kalau udah pas baru dimatikan kompornya. Dan ini hasilnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak sate kerang. Oke langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah ini dia ada bahan-bahan yang mau dihaluskan. Ini bumbu halusnya ntar aku tulis aja di video. Takaran cabenya boleh disesuaikan sama selera masing-masing. Kalau mau pedas boleh ditambahkan cabai rawit lagi ya guys. Nah ini bumbunya udah halus, langsung aja kita tumis. Cemplungkan juga serai yang udah digeprek, daun kunyit, lengkuas yang udah digeprek, dan daun salam. Kalau punya daun jeruk boleh dimasukkan juga ya guys. Ini aku kelupaan beli daun jeruknya. Cemplungkan kerang yang udah kita cuci bersih. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Tambahkan air. Aduk-aduk sebentar sampai si kerangnya terendam semua. Lanjut tambahkan garam, gula, kaldu bubuk sesuai selera aja guys. Tapi saran aku jangan banyak-banyak dulu ya guys, sedikit aja dulu karena nanti kalau airnya udah menyusut kita koreksi lagi rasanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku menggunakan 2 bungkus santan instan ya guys, yang ukuran kecil. Lanjut masukkan kelapa gongseng. Ini aku beli di warung harga 3.000. Kalau kalian rajin mau sangrai sendiri juga itu lebih bagus ya guys. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah ini dia santannya udah mulai nyusut. Jangan lupa dikoreksi lagi rasanya. Oke lanjut, ini langsung aja kita tusuk-tusuk kayak tusuk sate gitu ya guys. Jujur kalau lihat ini tuh aku jadi kangen sama masakan Medan guys. Makan miso pakai sate kerang, sate jengkol. Mantap kali. Oke lanjut guys, lakukan seperti ini terus sampai semuanya habis. Nah ini dia hasilnya. Ini tuh bisa jadi ide jualan juga ya guys. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe and share.